Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Ibu Lurah, Sohibul Hajat, keluarga besar Bapak Haji Suud beserta istri, Saud beserta istri, yang berbahagia pengantin baru Saudara Farhani dengan Saudari Bella, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, malam ini kita bisa hadir dalam rangkaian tahadus binikmah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua yang hadir malam ini mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara, echo-nya dimatiin aja, minta tolong sound system Kang. Teknisi minta tolong soundnya echo-nya dimatikan saja ini. Echo-nya dimatikan, volumenya besarkan sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, salah satu syariat yang dibawa oleh baginda Nabi adalah hidup berumah tangga antara laki-laki dengan seorang wanita. Karena itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan sebuah ibadah. Kenapa? Di dalamnya ada sebuah perjanjian yang bukan cuma manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta. Maka pernikahan adalah bentuk ibadah yang sakral, suci. Enggak boleh ibadah ini dikerjakan main-main, iseng-iseng atau coba-coba. Karena dia ibadah, maka harus dilakukan dengan penuh totalitas. Sholat, ibadah apa bukan? Ibadah apa bukan? Ibadah, maka harus dilakukan dengan totalitas. Nah, ini treble-nya turunin dikit nih Bang nih, biar suaranya enggak. Cek, 1, 2, treble-nya turunin, echo-nya matiin. Suaranya dibikin bulat saja. Cek. 1, 2, nah ini enak nih, treble-nya masih kegedean, turunin lagi dikit aja, volumenya gedein dah. Cek, 1, 2, cek, dah, makasih. Jangan dioprek-oprek lagi ya. Pak Haji Saud, soundnya udah lunas apa belum sih ini nih? Nah, saya terus, sampai mana dah gue ngomong tadi dah tuh? Sholat itu ibadah sakral tuh, nggak boleh dikerjakan dengan main-main, nggak boleh coba-coba, dia harus dikerjakan totalitas. Puasa tuh ibadah tuh, harus dikerjakan sepenuh jiwa, nggak boleh iseng-iseng. Hidup berumah tangga juga begitu, sebuah ibadah yang menuntut totalitas, dilakukan dengan sepenuh jiwa, nggak boleh main-main. Ada orang ditanya, "Bang, gua denger lu udah kawin, Bang." "Ah, enggak kok, iseng-iseng. Enak gua terusin, kagak enak bubaran." Nih, nggak boleh nih.
Sebab ibadat nikah itu merupakan ibadah dalam agama Islam. Maka harus dilakukan dengan totalitas dan sepenuh jiwa. Sekarang kita lihat. Saudara, dari sekian banyak ibadah, di antara yang paling nikmat adalah ibadah nikah. Ini ibadah paling nikmat nih. Ibadah yang paling nikmat di antaranya salah satunya adalah ibadah nikah. Sampai-sampai orang yang udah pernah nikah pengen ya lu terusin aja sendiri dah. Malam ini saya pengen titip pesan sama saudara Febriania. Siapa? Saudara Farhani dengan saudari Bella. Ini pesan saya bukan cuma untuk pengantin baru, tapi juga buat kita nih pengantin lawas. Panitia konsumsi makanannya entar lagi dah. Sekarang ngaji dulu, nggak lama. Panitia minta tolong makanannya keluarnya entar dulu. Sebab omongan saya dibarengin sama makanan, pasti omongan saya kalah soalnya nih. Setuju apa enggak? Panitia jangan keluar makanan, jangan keluar minuman dulu. Ngaji dulu sebentar nih. Malam ini saya ingin titip pesan saja, khususnya buat pengantin baru, umumnya buat kita pengantin lama nih. Nih semua yang hadir di sini kan nih pengantin-pengantin lama semua nih. Kebanyakan pengantin lama, benar apa enggak? Enggak apa-apa, kita perlu ngecas. Kenapa? Supaya kehidupan berumah tangga kita semakin lebih baik. Maka pesan ini bukan cuma khusus buat pengantin baru, tapi umumnya buat kita juga pengantin lama. Apa yang ingin saya pesankan? Pertama, kepada saudara Farhani dengan saudari Bella. Memang menjaga keutuhan rumah tangga itu tanggung jawab suami dan istri. Bu, saya ulangi. Menjaga keutuhan rumah tangga adalah kewajiban suami dan istri. Tapi Islam memberikan tuntunan kepada suami lebih dulu. Kenapa suami yang diajarin lebih dulu? Karena suami kepala rumah tangga, suami pemimpin dalam keluarga. Wajar kalau Islam memberikan tuntunan kepada suami lebih dulu. Kenapa? Suami pemimpin dalam sebuah keluarga. Jelas ini? Jelas? Makanya tolong para suami dengerin. Para suami. Oh, lempengan ini belaga budak dan nih bapak-bapak nih. Saudara Farhani, tolong dengarkan ini. Islam memberikan tuntunan kepada kita kaum laki-laki. Kenapa? Kita kepala rumah tangga. Di Quran sudah dijelaskan. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan baik. Nih, perintah Quran nih. Pak. Perintah Quran kepada kita para suami mempergauli istri dengan baik. Fa in karihtumuhunna, apabila kamu melihat tingkah laku istrimu yang menjengkelkan, fa asa an takrahu syai'a, maka bersabarlah. Kenapa? Dalam bersabar Allah akan jadikan kebaikan yang banyak buat dirimu, hai para suami. Itu tuntunan Quran tuh. Wa asiruhunna bil ma'ruf,
pergauli istrimu dengan baik. Baik ucapan ataupun perbuatan. Saya pengen nyampein sebuah hadis, sebuah riwayat. Anas bin Malik, salah seorang sahabat baginda Nabi, beliau pernah berkata, bertahun-tahun saya mengabdi dalam rumah tangga Nabi. Saya belum pernah dengar Nabi mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati istrinya. Mencaci, menghina, memaki. Bertahun-tahun saya mengabdi di rumah tangga Nabi. Saya belum pernah ngelihat atau mendengar Nabi marah sehingga mengeluarkan kata-kata yang melukai perasaan istrinya. Ini renungan buat kita para suami. Pak, ini renungan buat kita para suami nih. Bahwa memperlakukan istri, mempergauli dengan ucapan yang baik, menghindari agar hati istri tidak terluka dengan ucapan-ucapan kita suaminya. Itu penting. Begini, Mas Farhani dan kita semua para suami, istri kita itu makhluk yang bernama wanita. Betul apa enggak? Bapak istrinya wanita bukan, Pak? Istri kita, makhluk wanita itu punya hati dan punya perasaan. Seorang wanita, seorang istri, dia akan lebih terasa apabila digampar oleh suami dengan ucapan ketimbang dengan tangan. Kenapa? Perasaannya lebih halus, perasaannya lebih peka. Itulah makhluk yang bernama wanita. Perasaannya lembut, hatinya halus. Dia akan terasa digampar pakai kata-kata ketimbang digampar dengan tangan. Kalau ditampar dengan tangan, mungkin dia nangis cuma sejam 2 jam. Tapi kalau ditampar dengan kata-kata dari mulut suami yang menyakitkan sampai mati, istri akan mengingat ucapan suami yang menyakitkan hatinya. Udah lo dengerin aja, betul-betul lo. Itulah kondisi istri kita tuh. Wanita perasaannya lembut, hatinya halus. Betul ya Bu ya? Makanya malam ini yang hadir ini banyak makhluk halus semua di sini nih. Karena itu pantas Al-Quran memberikan bimbingan buat kita para suami. Pergauli istrimu dengan baik. Baik ucapan ataupun perbuatan. Nabi Anas bin Malik bertahun-tahun menjadi pembantu beliau. Enggak pernah Anas bin Malik mendengar Nabi menghardik istrinya. Bahkan sejarah juga kita baca. Nabi itu kalau ngomong sama istrinya kalimatnya lembut, romantis, mesra, kata-katanya luar biasa. Sejarah mencatat Nabi itu kalau manggil istrinya ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Mesra apa enggak? Lembut apa enggak? Renungan buat kita para suami nih. Pak, ternyata Nabi nyontoin kita. Beliau enggak malu sebagai khotamun nabiin, penutup para nabi. Beliau enggak malu sebagai sayyidul mursalin, penghulu para rasul. Nabi nyontoin kita umatnya, orang laki-laki harus lembut kepada istri walaupun hanya dengan panggilan saja. Terbukti Nabi manggil istrinya mesra, romantis, ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Kira-kira begitulah. Renungan lagi nih buat kita orang Batu Jaya nih. Ini Batu Jaya ya. Renungan lagi buat kita para suami Batu Jaya nih.
Sudah enggak kita ngikutin sunnah baginda Nabi? Lembut kepada pasangan kita dalam kehidupan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Maaf. Ini kan jauh panggang dari api. Kita nih para suami, Pak. Hei. Oh, belaga budak lagi kalau diomongin dah. Kita nih para suami, mentang-mentang kita ini kepala rumah tangga. Lalu nggak mau dikritik sedikit pun. Kita merasa kita yang kerja sungsang sumbel. Sungsang sumbel orang Batu Jaya ngerti orang sungsang. Kita ngerasa kita yang kerja, kita ngerasa kita yang nyari duit, kita ngerasa kita kepala dalam keluarga, rumah tangga. Lalu bertindak seenak jidatnya sendiri, bahasa Jermannya seenak udele dewe. Manggil istri bener sih, jujur. Tapi nyakitin perasaannya, jujur, bagus. Tapi kalau nyakitin perasaan, pilih-pilih juga. Manggil istri kebangetan jujur. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil, buluk, sini loh. Jujur tapi nyakitin nih. Tadi saya katakan Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Betul apa tidak? Beliau itu Sayyidur Rasul, penghulu para rasul. Tapi sejarah kita baca, Nabi memperlakukan istrinya dengan kata-kata lembut, romantis, mesra, luar biasa. Ya Humairah. Panggilan emang kelihatannya sepele, tapi ternyata itu dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Nah, kalau tadi buat pengantin baru, sekarang buat kita nih. Boleh jadi kita udah ada yang membina rumah tangga 5 tahun lebih. Betul apa enggak? Boleh jadi ada yang udah 10 tahun lebih. Boleh jadi udah ada yang belasan tahun lebih. Baginda Nabi mengajarkan kita kepada para suami ini untuk memperlakukan pasangan dengan lembut. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Yang kedua, saya ingin pesan begini kepada Saudara Farhani dan umumnya buat kita para suami ini. Pak, ayat ini berlanjut. Perlakukan istrimu dengan baik. Baik ucapan maupun perbuatan. Ayatnya berlanjut. Fa in karihtumuhunna. Apabila kalian para suami melihat tingkah laku istri yang menjengkelkan, nyebelin, ngenekin, apalagi bahasa Batu Jaya tuh, ngedongkolin. Nah, apabila satu saat kalian, hai para suami, melihat tingkah laku istri kalian menjengkelkan, jangan langsung marah. Kenapa? Istri tanggung jawab suami. Betul apa tidak? Maka kewajiban suami adalah mengajarkan istrinya agar lebih pintar setelah dia hidup berumah tangga. Itu kewajiban suami. Kalau satu saat istri berbuat salah, jangan langsung marah. Ajarin istrinya dengan baik dan benar. Sebab seorang wanita diajak hidup berumah tangga, bukannya dia semakin bodoh, mestinya dia semakin cerdas, ilmunya bertambah. Kenapa? Suami yang mengajarkan istrinya tersebut. Istri adalah tanggung jawab suami. Ada bapak-bapak ngomong sama saya, Ustadz, kalau saya nggak sempat ngajarin istri saya secara langsung, bagaimana Ustadz? Tugas saya kan kepala rumah tangga, nyari duit yang baik, hasilnya halal, saya bawa pulang, saya serahin istri saya. Nah, buat bapak-bapak yang nggak punya waktu secara langsung ngajarin istrinya,
kasih izin istrinya untuk bergaul, datang ke majelis-majelis taklim. Pak, kalau bapak nggak punya waktu buat ngajarin istri secara langsung karena kesibukan, berikan istri izin untuk hadir di majelis-majelis taklim, bergaul dengan ustazah, diharapkan ilmunya makin bertambah sehingga dia tidak melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Ustadz, saya kalau nyuruh istri ngaji, saya kasih izin Ustadz. Enggak cuma saya kasih izin, saya ongkosin malahan. Mau ngaji di Batu Jaya, saya ongkosin. Mau ngaji di Sukatani, saya ongkosin. Mau ngaji sampai ke Kerawang kota, saya ongkosin. Cuma yang saya kagak sanggup Ustadz, seragamnya. Ayo lu, ngaku. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu sekali lagi, seorang wanita apabila ia mau kita jadikan istri, maka kewajiban kita bukan hanya sekedar menafkahi, tapi kecerdasannya harus lebih baik ketimbang waktu dia masih sendirian. Jelas ini? Jelas ini para suami? Maka kewajiban kita sebagai suami mengajarkan istri, mendidik secara langsung. Kalau memang kita tidak punya waktu, berikan ia izin untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Makin banyak ilmu yang dia serap, makin bagus wawasannya, dia tidak akan mengulang kesalahan untuk yang kedua kalinya. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Berikan izin kepada istri untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, itu pertama buat para suami. Sekarang gantian buat para istri. Neng Bella dan ibu-ibu yang hadir di sini tolong dengarkan. Bapak-bapak gantian belaga budak aja dulu. Hei, Bu, kalau suami sudah menjalankan perintah Quran, mempergauli istri dengan baik, maka kewajiban istri mengimbangi suaminya. Ingat, istri berkewajiban untuk menyenangkan hati suaminya. Kata Nabi, di antara istri-istri solehah, pertama, kalau dipandang suami, dia menyenangkan hati suaminya. Bu, suami pulang kerja biasanya jam 5 sore. Setengah 5 ibu udah mandi bebedak. Apabila dipandang suami menyenangkan, setengah 5, jam 5 suami pulang kantor, pulang kerja, setengah 5 udah bebenah, bersihin diri, bersolek biar cantik. Kenapa? Jam 5 Arjuna mau pulang. Kira-kira istri orang Batu Jaya begitu apa kagak? Ini Nabi yang mengatakan salah satu indikasi istri soleha, rumah tangga sakinah mawadah dan rahmah, apabila si istri dipandang suami, dia menyenangkan hati suaminya. Tahu suaminya jam 5 pulang, maka setengah 5 hendaknya sudah mempersiapkan diri menyambut kedatangan suami. Suami pulang jam 5, cium tangannya.
wajahnya wajah yang sumringah. Sumringah apa tuh bahasa Batu Jaya? Hah? Sama ya? Suami begitu pulang kerja, kalau nggak mau diajak ngobrol, jangan terus dicecer pakai omongan. Hei, tuh gantian belaga budak nih ibu-ibunya nih. Yang paling tahu kondisi suami ibu adalah ibu sendiri, karena ibu adalah teman hidup suami ibu. Betul apa tidak? Lihat ketika pulang dari mana-mana, suami mukanya kusut, ibu tetap sumringah wajahnya menyambut kedatangan suami pulang. Ibu tahu suami ibu wajahnya kusut, jangan ditanya macam-macam. Itu namanya menyenangkan suami. Kita lihat sejarah nih, Bu, dengerin sejarah. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro. Betul apa tidak? Nabi pulang ke rumahnya. Badannya menggigil, demam, panas dingin. Mukanya pucat. Begitu sampai di rumahnya, Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin tahu suaminya gemetar, mukanya pucat, badannya demam panas dingin, enggak dikata apa-apa. Nabi kemudian memerintahkan Sayyidah Khadijah, "Zalimuni, selimuti saya, hai Khadijah, selimuti saya sedang demam." Oleh Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah diambil selimut, Nabi berbaring, diselimutin badan Nabi biar rapat, enggak kedinginan. Sayyidah Khadijah sepanjang itu beliau diam, enggak menanyakan perihal kepada suaminya. Istri solehah. Ibu nyambut suami pulang. Lihat muka suami ibu kucel. Dagangannya belum laku. Ibu tahu pasti ada masalah. Jangan dicecer pakai omongan. Ini kan mohon maaf, enggak kayak begitu. Laki pulang mukanya kucel malah digerutuin. Bang, kenapa muka lu kayak dompet tanggung bulan? Dagangan pasti kagak laku. Lu goblok amat sih, Bang. Ada nggak bini Batu Jaya kayak begitu tuh? Mana dia orangnya? Mana? Tahu suaminya lagi susah, maka jangan dicecer omongan yang macam-macam. Yakinlah, Bu, saya mewakili suami-suami seluruh Indonesia. Cie, dengerin aja lo. Sekuat-kuatnya kami para suami, tetaplah yang akan kami ajak ngomong tentu istri kami sendiri. Cuman memang ada proses, ada waktu. Mungkin saat itu kami sedang lelah, nggak mau menambah masalah, kami lebih memilih diam terlebih dahulu. Besok atau lusa pasti suami akan cerita kepada ibu tentang apa yang dia hadapinya. Kalau suami belum mau cerita, jangan didesak lebih dulu. Jelas? Mempersiapkan diri. Apabila dipandang suami, jadilah istri yang menyenangkan. Itulah makanya istri harus mengimbangi suami. Kalau suami sudah memperlakukan istri dengan baik, maka yang pertama istri ngimbangin. Kalau suami pulang raut wajahnya nggak enak, jangan memancing-mancing masalah baru. Jelas? Yang kedua, ngimbangin.
Kalau suami sudah memberikan izin kepada ibu untuk hadir di pengajian-pengajian, jaga kepercayaan suami, jangan sampai dikhianati. Izin sama suami, Pak, saya mau ngaji malam minggu di tempatnya Pak Haji Saud. Mulai jam 8:30, insya Allah jam 11 selesai, saya langsung pulang. Izin. Lalu kata suami, ya nggak apa-apa bu, berangkat dah sana, hadirin pengajian. Izinnya sudah, betul apa tidak? Apa yang ibu harus lakukan? Cium tangan suami. Woi, woi. Tadi saya tanya nih, izin nggak sama suami mau ngaji di sini nih? Izin. Cium tangan suami. Ini yang saya bilang nih. Ngomong mah izin sama suami. Cium tangan mah ogah. Boro-boro cium tangan. Yang ada kadang campur merentah. Bang, gue mau ngaji. No jemuran ntar kalau hujan lu angkatin no bang no. Karena itu kalau sudah diberikan izin oleh suami, jaga kepercayaan. Jangan mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh seorang suami. Ingat, Neng Bella, ketika seorang wanita belum bersuami, maka tanggung jawab mutlak ada pada ibu dan bapaknya. Betul ini? Tapi ketika setelah seorang wanita bersuami, maka kewajiban itu pindah kepada suaminya. Istilahnya, istri ke sorga ngikut dengan suami, ke neraka juga ngikut dengan suami. Apa artinya? Tanggung jawab yang terjadi di dalamnya adalah tanggung jawab suaminya. Enggak ada dosa suami istri yang nanggung. Enggak ada dosa suami istri yang nanggung. Yang ada dosa istri dan anak, suami yang menanggungnya. Begitu besar tanggung jawab dan beban bagi seorang laki-laki. Jaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh suami. Ngaji cuma 1 jam. Selesai ngaji, pulang dah buru-buru ke rumah. Ini kan kita enggak. Ngajinya mah cuma 1/2 jam. Tapi ngerumpinya 1,5 jam. Bukan orang Batu Jaya, bukan ibu-ibu Batu Jaya, ibu-ibu kecamatan sebelah. Lalu di kecamatan sebelah, ibu-ibunya begitu tuh. Izin sama lakinya mau ngaji. Ngajinya mah cuma 1/2 jam. Ngerumpinya 1,5 jam. Ibu-ibu kecamatan sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari Batu Jaya katanya nih. Pada Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Satu tuh, pesan saya, pergauli istri dengan baik. Lalu istri mengimbangi suami. Jadilah istri yang menyenangkan hati suaminya. Lalu yang kedua, kalau diberikan kepercayaan, jaga, jangan hianati kepercayaan suami. Karena tanggung jawab suami, tanggung jawab yang sangat besar sekali. Dosa istri dan dosa anak-anaknya ditanggung oleh suaminya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, saya titip pesan buat pengantin baru dan umumnya buat kita semua. Yang kedua, kepada saudara Farhani dengan Neng Bella, saudari Bella. Ketahuilah, fahamilah, sadarilah. Pernikahan yang kalian lakukan, ijabnya kapan itu? Sudah ijabnya. Pernikahan yang kalian lakukan bukan cuma sekedar pernikahan antara diri kalian berdua.
tapi sesungguhnya penggabungan dua keluarga besar kalian. Begitu juga dengan kita nih pengantin lama. Hei, pengantin lama. Pengantin lama. Terjadinya pernikahan kita dengan pasangan kita bukan cuma diri kita dengan pasangan kita saja, tapi gabungan persatuan dari dua keluarga besar kita. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Neng Bella dan Saudara Farhani. Pertama, sejak akad, ijab kabul, sejak saat itulah dan seterusnya sudah tidak ada lagi kata-kata orang tua dan mertua. Sejak kita ijab kabul, terjadi pernikahan, maka sejak saat itu sudah tidak ada lagi dikotomi antara orang tua dengan mertua. Orang tua pasangan kita, ia adalah orang tua kita. Orang tua yang melahirkan diri kita, apalagi mereka adalah orang tua kita. Sejak terjadinya pernikahan, enggak ada lagi istilah mana orang tua, mana mertua. Dua-duanya adalah orang-orang tua kita. Sebaiknya, kalau orang tua pasangan kita yang datang menjenguk kita, maka kitalah yang menyambut lebih dahulu kehadiran mereka. Itu sebaiknya tuh. Begitupun sebaliknya, kalau orang tua kita yang datang, maka sebaiknya pasangan kita yang menyambutnya lebih dahulu. Itu baru tuntunan agama. Kenapa? Sebab setelah terjadi pernikahan, tidak ada lagi istilah mana orang tua, mana mertua. Mereka berdua adalah orang-orang tua kita. Hilangkan prasangka yang macam-macam di hati kita. Kenapa? Kita adalah anak mereka berdua. Ini kan kadang-kadang enggak. Maaf. Kalau mertua yang datang kadang-kadang curiga. Tuh, bapak lu datang tuh. Biasa bapak lu mah datang. Bawa jeruk paling cuman 2 kilo. Ujung-ujungannya pulang minjem duit. Curiga. Maka ketika terjadi pernikahan, hidup berumah tangga, tidak ada lagi dikotomi mana orang tua, mana mertua. Bersihkan hati, dua-duanya orang tua kita, dua-duanya membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua, pengantin baru dan pengantin lawas. Nabi memberikan tuntunan. Semua kita pasti pengen rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Betul apa tidak? Mudah-mudahan semua kita termasuk pengantin baru rumah tangganya sakinah, mawadah, dan rahmah. Ada indikasi rumah tangga yang mencapai rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Apa indikasinya? Dia pandai merajut silaturahmi. Baik dengan keluarga besar dari istrinya, dari pasangannya. Dia rajut silaturahmi, bukan malah memutus tali silaturahmi kepada keluarga besarnya. Ingat, setelah terjadi pernikahan, keluarga besar kita makin bertambah. Maka rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, dia mampu merajut tali persaudaraan kepada mereka semua. Kalau ini sanggup kita jalankan, kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah doa dari keluarga besar kita akan mengalir kepada kita, dan rumah tangga kita insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Yang terakhir, saya titip pesan.
Rumah tangga dalam Islam adalah selama-lamanya. Bukan cuma di alam dunia, tapi akan sampai juga ke akhirat nanti. Kita menginginkan rumah tangga yang seperti itu. Bukan cuma di alam dunia, tapi juga di akhirat nanti. Masuk bareng-bareng ke sorga dengan pasangan kita masing-masing. Bu, saya tanya, ibu mau masuk sorga bareng suami? Oh, Pak, saya tanya, bapak mau masuk sorga bareng istri? Mikir-mikir. Ustadz, sampai dunia aja dah, saya udah disiksa. Ntar di sorga dia ngerongrong lagi. Tuntunan rumah tangga dalam agama Islam sampai akhirat, sampai masuk sorga dengan pasangan kita masing-masing. Itu tujuannya. Karena itu tujuannya sampai ke negeri akhirat, masuk sorga bersama dengan pasangan kita, maka hendaknya rumah tangga kita di alam dunia diwarnai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Mudah-mudahan pengantin baru Allah berikan keberkahan dengan banyak keturunan. Amin. Ingat, kita semua berumah tangga pengen punya keturunan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka anak juga akan menyambung wasilah kita tuh. Anak akan mendoakan kebaikan kita. Karena itu warnai rumah tangga kita dengan nilai-nilai ajaran agama dimulai dari pasangan suami dan istri. Bagaimana mungkin anak mau rajin ke masjid kalau bapaknya nggak pernah berjamaah di masjid? Bagaimana mungkin anaknya mau ngerti agama kalau ibunya nggak pernah datang ke majelis taklim? Bagaimana mungkin anak mau paham tentang ilmu tauhid kalau keluarganya, ibu bapaknya di rumah tidak mendirikan nilai-nilai ajaran agama Islam? Maka dimulai dari keluarga, dimulai dari ibu dan bapak. Artinya sepasang suami istri harus menjadikan rumah tangganya pembelajaran, pembuktian, pengajaran, penterjemahan dari nilai-nilai ajaran agama. Kalau ini bisa kita jalankan, insya Allah ke depan kita semua akan mempunyai generasi-generasi yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal. Kita baca doa di penghujung. Pertama doa ini buat keluarga, Fatihah ini buat keluarga besar Pak Haji Saud. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam usahanya. Yang kedua, kita doakan mempelai pengantin baru agar rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Fatihah yang ketiga buat diri kita semua. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir malam ini dalam rangka tahadus binikmah, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah berikan kita rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah. Allah karuniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.